Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat, selalu gembira, tetap riang, dan selalu optimis di dalam menjalani kehidupan ini. Adapun mungkin bagi kawan-kawan yang saat ini sedang dirundung kesusahan, semoga segala urusan akan segera berakhir dengan cara yang terbaik. Dan bagi kawan-kawan yang saat ini kurang sehat, saya juga mendoakan semoga kawan-kawan lekas sembuh dan keadaan akan menjadi baik-baik saja. Dan yakinlah bahwa pertolongan Allah itu sangat dekat bagi kita yang dekat kepada Allah. Dan saya juga mendoakan kepada kawan-kawan yang saat ini sedang mengais rezeki, sedang berusaha di dalam mencari nafkah, semoga mendapatkan limpahan rezeki. Amin ya robbal alamin. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah mengklik video ini, dan bagi yang sudah subscribe, ya terima kasih juga. Bagi yang belum, ya silakan untuk subscribe. Baik kawan-kawan, kali ini saya akan mengisahkan satu cerita, dan saya juga berharap agar kawan-kawan menonton dan menyimak cerita ini hingga selesai. Dan cerita kali ini berasal dari sebuah pulau yang sangat jauh, yaitu Pulau Belitung. Dan cerita ini pun dikisahkan oleh seorang kakek yang saat ini sudah di atas 80-an usianya. Dan beliau bercerita tentang masa kecil di mana beliau pernah mengalami hal-hal yang cukup misteri, yaitu ketika beliau pada usia remaja. Baik kawan-kawan, selamat menyimak dan mendengarkan cerita ini yang berjudul Penebok. Cerita berawal di tahun 50-an, dan pada waktu itu Ki Jamal baru berusia belasan tahun dan masih bersekolah di sekolah dasar. Tetapi pada waktu itu belum sekolah dasar namanya, tetapi namanya adalah sekolah rakyat. Sebagai seorang pelajar SR ataupun sekolah rakyat setingkat SD, Ki Jamal pada waktu itu masih berusia belia, ya usianya baru belasan tahun, dan beliau adalah seorang remaja yang cukup aktif, cukup periang, kemudian juga adalah seorang yang sangat pintar di dalam sekolahnya. Dan beliau juga mempunyai teman-teman yang cukup dekat, yaitu seperti teman akrab yang selalu setia di dalam belajar dan bermain setelah pulang sekolah. Teman akrab Ki Jamal pada waktu itu adalah yang bernama Yatim, dan kemudian juga yang bernama Dullah. Dan mereka dikenal sebagai tiga serangkai yang selalu kemana-mana, selalu bertiga. Baik itu mandi di kali, bermain bola, bahkan ketika ada yang saling merasa terganggu, yang lain juga ikut saling menolong. Demikian keakraban di antara Ki Jamal dengan dua sahabatnya, yaitu Yatim dan Dullah. Pada suatu hari yang cerah, sepulang dari sekolah, tiga serangkai yang adalah teman yang begitu akrab tadi, yaitu Jamal, kemudian Yatim dan Dullah, mereka bersepakat untuk mencari sejenis buah, yaitu buah hutan namanya, yaitu buah keremunting. Ya, di daerah Belitung buah keremunting itu cukup populer pada waktu itu, dan itu adalah buah yang bisa dimakan. Dan buah keremunting ini biasanya juga adalah sejenis buah yang biasa dimakan oleh burung-burung kecil. Setelah berpamitan masing-masing tiga bocah tadi, yaitu Jamal, Yatim, dan Dullah, lalu mereka menyusuri jalan setapak untuk menuju ke hutan kecil yang ada di sekitar kampung mereka. Dan nama kampung mereka pada waktu itu adalah
namanya adalah Kampung Ujung. Dinamakan Kampung Ujung karena memang posisi dari ataupun letak dari kampung tersebut memang berada paling ujung dari sebuah kota yang ada di Pulau Belitung. Dan pada saat itu belum ada kendaraan motor. Sesekali hanya orang berkendara sepeda yang lalu lalang di kampung itu. Suasana di kampung itu begitu sepi, tidak seperti sekarang ini. Dan Ki Jamal yang waktu itu masih kecil juga masih mengingat bahwa kendaraan motor ataupun mobil di Pulau Belitung waktu itu hanyalah beberapa gelintir saja, dan itu pun yang punya ataupun yang memiliki motor atau mobil hanya kalangan tertentu yang termasuk orang-orang kaya. Sebenarnya para orang tua mereka sempat melarang untuk mencari buah keremunting tadi, mengingat pada waktu itu sedang dihebohkan tentang adanya penebok. Menurut cerita yang beredar bahwa penebok adalah komplotan orang-orang yang memenggal kepala orang. Jadi sejenis begal, tetapi bukan kendaraan, tetapi kepala orang yang akan dijadikan tumbal untuk sebuah proyek pembangunan, seperti untuk membangun jembatan ataupun rumah-rumah besar, ataupun katakanlah proyek-proyek raksasa pada zaman itu. Dan penebok ini juga konon dimulai ketika masa penjajahan Belanda di waktu yang lalu. Nah, para orang tua sering menakuti anak-anaknya ketika ada yang bandel untuk tidak betah di rumah atau sering bermain tak kemana, sering menakut-nakuti anak dengan kata-kata awas ada penebok. Dan itu anak-anak kecil selalu percaya dengan cerita itu. Dan secara otomatis mereka pun tidak akan pernah berani untuk bermain jauh dari rumah mereka masing-masing, karena kata-kata penebok cukup menakutkan. Lain halnya dengan Jamal dan kawan-kawan, yaitu Yatim dan Dullah. Mereka tidak memperdulikan apa yang ditakutkan ataupun disampaikan oleh orang tua masing-masing tentang kata-kata penebok. Mereka tetap enjoy, happy, dan tetap bermain dengan caranya, dengan dunianya. Dan Jamal dan kawan-kawan akhirnya pada hari itu tetap memutuskan untuk mencari buah keremunting. Setelah berjalan cukup lama, cukup jauh ke dalam hutan, akhirnya mereka pun tiba di satu jembatan yang cukup besar, dan mereka pada waktu itu langsung berbelok ke arah kanan karena memang sudah terlihat banyak pohon-pohon keremunting yang buahnya sudah cukup ranum untuk dipetik. Di bawah jembatan yang mereka lihat tadi nampak mengalir air sungai yang cukup deras, dan sungainya pun juga sangatlah besar sekali, dan orang-orang menamakan bahwa itu adalah air arongan kapal. Ya, di mana sungai tersebut adalah merupakan alur transportasi kapal yang akan membawa segala kebutuhan, terutama untuk mengangkut timah pada zaman dulu. Singkat cerita, Jamal dan kawan-kawan pun begitu asiknya memetik satu demi satu buah keremunting yang sudah ranum, yang berwarna ungu kemerahan. Dan sesekali juga Jamal dan kawan-kawan sambil memakan buah keremuntingan tersebut. Terasa enak sekali. Buah keremunting yang dipetik oleh Jamal dan kawan-kawan mereka masukkan ke dalam satu tas kecil yang terbuat dari terpal, dan orang Belitung menamakan kantong-kantong tersebut adalah kantong kerepe. Sedang asik memetik buah keremunting yang dilakukan oleh Jamal dan kawan-kawan, tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi, yaitu perubahan cuaca. Yang tadinya cuaca cukup cerah, tiba-tiba ada hujan
tetapi masih memancarkan matahari. Dan orang Belitung menamakan itu adalah hujan panas. Menghadapi situasi tersebut, Jamal dan kawan-kawan segera berlari berhamburan untuk mencari pelindungan, dan kebetulan ada sebuah pohon besar di mana mereka bisa untuk berteduh setidaknya agar tidak basah kuyup. Dan di bawah pohon tersebutlah Jamal, Yatim, dan Dullah berteduh. Dan entah mendapatkan petuah dari mana, Jamal sebelum sampai ke pohon, dia sempat menyambar sehelai daun yang ada di semak belukar di sekitar itu untuk ditempelkan pada telinga ataupun kuping yang ada pada Jamal. Dan Jamal juga mengingatkan agar teman-temannya melakukan hal itu, yaitu untuk Dullah dan Yatim. Tetapi kedua temannya tidak memperdulikan akan hal itu. Mungkin karena Yatim dan Dullah saking buru-burunya, ataupun Yatim juga ataupun Dullah menganggap bahwa itu hanyalah sekedar mitos untuk menyelipkan daun di telinga pada saat hujan panas. Sambil berteduh di bawah pohon, Jamal, Yatim, dan Dullah mereka menikmati buah keremunting. Mereka makan satu demi satu dan nampak mereka sangat menikmati sekali. Dan tiba-tiba saja Yatim dan Dullah berteriak, "Mal, Jamal, apa itu Mal?" Jamal yang disebutkan namanya langsung memandangi sahabatnya tersebut. Dan Jamal aneh, tidak ada yang dilihat oleh Jamal, tetapi Yatim dan Dullah melihat sesuatu yang aneh, yaitu rombongan anak-anak kecil yang berdiri mendekati mereka tanpa kepala. Jumlah anak-anak kecil yang tanpa kepala yang mendekati Yatim dan Dullah ada berjumlah belasan orang. Dan rombongan sosok anak-anak kecil tanpa kepala tadi, hanya Yatim dan Dullah yang bisa melihatnya, sementara Jamal tidak bisa melihat sama sekali. Dan hal itu membuat Jamal serba kebingungan. Semakin dekat dan anak-anak kecil tanpa kepala tadi semakin dekat ke arah Yatim dan Dullah. Dan tiba-tiba saja Yatim dan Dullah terkapar pingsan. Menghadapi situasi seperti itu, Jamal sangat bingung sekali. Dia juga sangat ketakutan sebab melihat dua sahabatnya dalam keadaan pingsan. Dan Jamal juga sempat berteriak meminta pertolongan, "Tolong, tolong!" Tetapi di tengah hutan seperti itu, tidak ada seorang pun yang mendengar ataupun merespon permintaan tolong dari Jamal ketika berteriak tadi. Di tengah kebingungan seperti itu, akhirnya Jamal segera mengambil inisiatif untuk berlari ke arah kampung, dan dia juga sempat mengambil beberapa daun yang cukup lebar, yaitu sejenis daun sebagai pembungkus makanan, dan orang Belitung menyebutnya daun simpor. Nah, dari daun simpor itulah Jamal bisa menutupi kepalanya. Ya, setidaknya kepala Jamal tidak terkena hujan panas. Singkat cerita, akhirnya Jamal pun dengan terengah-engah sampai di kampungnya, yaitu Kampung Ujung. Dan Jamal menceritakan kepada orang tuanya, juga kepada orang tua Yatim dan Dullah. Dan beberapa orang kampung akhirnya bergegas untuk menuju tempat kejadian di mana Yatim dan Dullah dalam keadaan pingsan. Mengikuti Jamal, orang-orang kampung langsung menuju ke tempat di mana kejadian Dullah dan Yatim dalam keadaan pingsan. Dan mereka juga tidak lupa untuk mengajak dukun kampung agar diberikan doa dan ritual secara adat Belitung. Dan akhirnya orang-orang kampung yang mengikuti Jamal tadi, tibalah mereka di tempat
di mana di sebuah pohon yang cukup besar tergeletak yatim dan dulah dalam keadaan tidak berdaya, pingsan, tidak sadarkan diri. Setelah dukun kampung membacakan doa dan ritual dengan air kesalan, barulah yatim dan dulah tersadar dari pingsannya, dan mereka keheranan begitu banyak orang yang ada di sekeliling tempat itu. Dengan pertolongan orang-orang kampung, akhirnya dulah dan yatim dibawa ke kampung dan dipulangkan ke rumah masing-masing. Dan sejak kejadian yang menakutkan itu membuat Jamal, yatim dan dulah, serta anak-anak kecil lainnya merasa takut dan jera untuk mencari kermunting di hutan yang ada di kampung mereka. Karena cerita tentang penebok dan hilangnya kepala anak-anak yang tergambar di dalam cerita itu sangat menakutkan. Demikianlah kawan-kawan cerita dari Ki Jamal yang pernah menceritakan kepada kami beberapa tahun yang lalu, dan kisah ini adalah sebuah perenungan bagi kita bahwa hati-hatilah di dalam menjaga anak kecil, terutama anak-anak yang kita sayangi, agar jangan sampai mereka lepas kontrol dari pengawasan orang tua maupun kita sebagai orang yang sangat mencintai anak-anak kita. Dan konon di jembatan dekat kejadian itu masih sering terdengar yaitu tangisan anak-anak kecil dan sosok tanpa kepala. Semua nama dalam cerita ini telah kami samarkan agar tidak ada yang tersinggung. Baik kawan-kawan semua, terima kasih yang sudah menyimak dan mendengarkan cerita ini hingga selesai. Dan akhir kata, saya juga minta maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Baik, salam sukses dan bahagia. Long Big Channel. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.